Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Akang Eta semuanya di Radio FM 07. Halo teman-teman, halo Akang Eta yang ada di Pandeglang dan sekitarnya. Di sini seperti biasa kita akan melanjutkan di materi public speaking yang selanjutnya. Oke, Akang Eta sebelumnya sebelum melanjutkan ke materi ini, aku sedikit cerita dulu ya. Kemarin itu ketika di hari Senin, tepatnya minggu kemarin, aku tuh nggak bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya karena kebetulan qadarullah aku tuh lagi sakit gitu. Nah, kemudian hari ini nih kita akan bahas bersama-sama tentang metode-metode public speaking. Nah, Akang Eta sebelumnya, Akang Eta udah tahu belum sih metode-metode public speaking itu kayak gimana? Belum kan? Nah, jadi Akang Eta semuanya ada beberapa metode-metode tentang public speaking. Yang pertama ada metode manuskrip, di mana metode public speaking manuskrip ini dilakukan melalui melihat catatan atau melihat hasil yang sudah dibuat dan dirangkum sebelum ketika kita tampil public speaking di hadapan orang banyak. Nah, itu metode yang pertama, yang mana metode manuskrip ini biasanya agak sulit kita lakukan untuk berkomunikasi dengan audiens gitu, jadi lebih fokus ke diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada memoriter atau hafalan. Metode yang kedua ini biasanya membuat kita itu lebih mudah ketika kita bercakap, ketika kita berbicara di hadapan orang banyak. Nah, contohnya ketika kita menggunakan metode memoriter ini, interaksi kita dengan audiens itu lebih terbangun gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada metode spontanitas atau impromptu, di mana metode ini dilakukan ketika kita itu dipanggil secara dadakan. Contoh ketika kita disuruh sambutan dalam sebuah kepanitiaan atau sebuah acara-acara. Nah, selanjutnya yang terakhir ada metode extemporen, di mana metode public speaking ini itu menggunakan hanya poin-poin pentingnya saja yang diberikan kepada audiens itu, jadi tidak dijabarkan secara lancang, secara gamblang gitu, seperti itu kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada teknik public speaking. Nah, Akang Eta semuanya, ketika kita akan melakukan public speaking nih, Akang Eta harus mempersiapkan teknik-tekniknya. Di antaranya ada satu ice breaking, dimana ice breaking ini dilakukan agar audiens tidak boring ketika kita melakukan public speaking atau memberikan informasi kepada audiens. Kemudian yang selanjutnya ada pelatihan vokal, dimana pelatihan vokal ini Akang Eta semuanya itu harus menyesuaikan dan menempatkan sesuai dengan tempatnya. Contoh bagaimana vokal yang dilakukan ketika mempublic speaking sebagai presenter, sebagai pembawa acara dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada cara meningkatkan public speaking. Nah, ada beberapa caranya. Yang pertama, Akang Eta harus menguasai materinya, kemudian harus sering-sering latihan, kemudian harus banyak praktik secara lisan dan persiapan yang matang. Nah, semua ini bisa Akang Eta lakukan dengan percaya diri juga. Jadi kalau misalkan Akang Eta sudah hafal, kemudian sudah sering latihan secara lisan, pasti Akang Eta juga mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Nah, selanjutnya Akang Eta juga ada beberapa unsur-unsur daripada public speaking ini. Yang pertama ada pembicara. Nah, pembicara ini dimana seorang public speaker yang memberikan informasinya, sudah tentu harus ada ya. Yang kedua ada audiens. Nah, setelah audiens ini dimana sebagai pendengar yang baik daripada public speaker ini. Kemudian selanjutnya ada pesan yang disampaikan oleh public speaker yang harus didengar dan di hak para audiens untuk menerima daripada pesan tersebut. Nah, selanjutnya ada umpan balik, di mana respon daripada audiens itu seperti apa, harus ada respon-respon yang positif, itu lebih baik. Nah, yang terakhir ada juga strategi penyusunan public speaking nih Akang Eta semua. Nah, strategi penyusunan public speaking ini contoh menentukan tema pidato, kemudian audiensnya seperti apa. Jadi kita harus tahu nih audiensnya nanti kita tuh berhadapan dengan siapa. Nah, seperti itu Akang Eta. Jadi sudah tentu, of course, kita pasti bisa melakukan public speaking dengan metode-metode yang
baik dan juga yang sesuai untuk kita ke depannya. Semangat terus untuk berlatih, banyak berpraktik dan juga berdoa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.